Nah, bagi saya sendiri makna Natal itu ya bukti, tanda cinta Tuhan ya, kepada kita manusia. Kita semua mempunyai satu arah yang sama dalam sebuah tema itu. Hendaklah engkau mengambil jalan lain. Nah, makna di balik itu ya kita berani untuk mengambil sebuah kehidupan yang baru. Dalam rangka menyambut hari perayaan Natal tahun ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Minomartani yang terletak di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesampainya di gereja, saya disambut dengan sangat baik oleh Romo Anggras. Pagi Romo Anggras. Selamat pagi Ani, selamat datang di Gereja Minomartani. Yuk, kita masuk yuk. Perayaan Natal itu kan perayaan tahunan ya. Nah, sebelum merayakan Natal, biasanya yang dibutuhkan itu persiapan batin. Nah, di mana-mana di gereja Katolik menjelang persiapan Natal itu biasanya akan diadakan terlebih dahulu yang namanya pelayanan sakramen tobat. Nah, jadi sakramen tobat itu adalah sakramen pengakuan dosa juga disebutnya, itu untuk membersihkan ya, membersihkan hati, jiwa, pikiran kita ya, minta pengampunan lah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita merayakan perayaan Natal, kan perayaan Natal itu kan kita merayakan kehadiran Tuhan ya, di mana Yesus yang adalah anak Allah. Kan kita tahu bahwa Yesus sendiri itu lahir dalam sebuah gua Natal. Tapi lebih persisnya ya istilah yang dipakai, Yesus lahir di sebuah kandang. Persiapan untuk membuat gua Natal. Ya, jadi tahun ini panitia mendesain sebuah gua Natal itu mengambil sebuah etnik dari budaya Jawa, yaitu pewayangan. Untuk tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus ini dituangkan dalam bentuk wayang ya Pak? Ya, dalam bentuk wayang. Nah, jadi tokohnya tetap sama, tokoh utamanya Yosef dan Maria. Kemudian ada 3 raja, kita siapkan 3 raja dengan membawa persembahan. Ya. Lalu para gembala. Nah, tapi bukan berarti kemudian saya lalu ngawur ya. Saya tetap konsultasi setiap tahap. Gitu. Terutama profil Yesusnya, bayi Yesus. Nah, ini yang perlu mendapat pemikiran khusus. Nah, saya harus memikirkan bagaimana memodifikasi itu. Wajah realis orang bayi dalam tampilan wayang. Ya, saya mencoba membandingkan tokoh-tokoh yang ada di pewayangan. Kemudian saya memodifikasi, menghilangkan beberapa bagian atau mengganti, kemudian meletakkan warna, ya, untuk menunjukkan bahwa ini karakter Yosef, ini karakter Maria. Gua Natal atau kandang ini sendiri dibikin mewah ya, mewah, ya, untuk menghargai bahwa yang datang ini sebutannya kan juru selamat, tapi nama lainnya kan banyak toh. Ada gembala yang baik, ada dia raja, king of the king, ada banyak. Saya ambil yang king karena untuk mewujudkan visualisasi the king itu paling enak kalau motifnya wayang. Wayang ini dalam hal ini bukan sekedar kumpulan tokoh, tapi kumpulan karakter. Pohon Natalnya ini pohon Natal ya? Iya. Baik, pohon Natal saya modifikasi dari gunungan wayang.
Ada gunungan wayang di sana, atau mungkin sebagian sudah dipasang. Jadi gunungan wayang, tapi warnanya ini warna Natal, dan itu merupakan pohon. Pohon dengan cabang-cabang, itu pohon Natalnya kita ganti itu. Antara konsep, jadi sebetulnya ada pakemnya sama-sama ya. Wayang ada pakemnya, lalu soal peristiwa Natal sendiri ada pakemnya. Ide itu tanpa mereka teman-teman itu tidak akan terwujud kalau saya sendirian. Kecuali hanya gambar di komputer selesai. Tapi ini harus diwujudkan ya. Gambar, diprint, tempel, potong. Motongnya ada 3 tahap. Kasar dulu, lalu dipepetkan, lalu diperhalus. Ya, ini totalitarnya di sini. Tahun sebelum pandemi, kebetulan wilayah tempat kami itu juga mendapat tugas bikin gua. Lalu dulu pasca erupsi Merapi, itu juga wilayah kami dapat tugas bikin gua. Jadi tiap mendapat kesempatan tugas membuat gua, itu selalu berbeda temanya. Yang pasca erupsi Merapi itu temanya memang lebih mencerminkan bagaimana Yesus lahir di tengah bencana alam. Nah, kemudian pada tahun ini itu temanya mereka pulang melalui jalan lain. Nah, jalan lain saya tangkap adalah satu cara lain untuk mewujudkan kelahiran Yesus secara visual. Nah, bagi saya sendiri makna Natal itu ya bukti, tanda cinta Tuhan ya, kepada kita manusia. Supaya kita semua mempunyai satu arah yang sama dalam sebuah tema itu. Diambil dari Matius bab 2 ayat 12. Pergilah mereka ke negerinya lewat jalan lain. Ya, damai saja. Karena pesan terbesar dari Natal adalah damai. Semoga memberikan pencerahan akan makna Natal yang akan kita rayakan dan juga semakin bisa memaknai tema Natal tahun ini ya, supaya kita berani untuk mengambil cara lain, jalan lain ya, untuk semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin berguna bagi sesama.